Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yano Bintang. Kali ini Kak Yano Bintang akan mengupas tentang kepramukaan. Dalam dunia kepramukaan ada gerakan, ada kepramukaan dan ada pramuka, dan di sana ada namanya pengurus yang disebut dengan andalan. Andalan itu adalah orang yang ditunjuk, dipercaya, dipilih untuk diandalkan dalam gerakan pramuka. Karena dia diandalkan berarti dia orang yang terandalkan. Dan banyak orang mengandalkan pada sosok seperti itu dan tentu akan muncul keterandalan. Kata kuncinya adalah andalan. Banyak yang bertanya, andalan itu apa? Andalan itu sama dengan pengurus sebuah organisasi, sama dengan pengelola organisasi, dan dia adalah tempat berpikir, tempat membangun sebuah gerakan pramuka, gerakan pendidikan kepramukaan yang ada di Indonesia. Dia berarti orang yang bisa diandalkan dari sisi pikirannya, sisi hatinya, sisi perilakunya, dan tentu dari sisi kreasinya. Dia harus betul-betul menjadi sosok yang terandalkan, dan pada akhirnya dia pengurus yang mampu memajukan gerakan pramuka. Sebagai andalan, dia adalah sosok yang bisa disebut sebagai pengurus. Artinya dia mempunyai manajemen, mengelola gerakan, mengelola organisasi. Dia adalah orang yang penggagas, artinya ide-ide baru, ide-ide yang cemerlang muncul darinya, dan dia menjadi penjuru. Yang dimaksud penjuru ini artinya dapat dipakai sebagai acuan dan pedoman oleh orang lain, dan di sana disebut pemimpin. Lalu dia juga harus menjadi pemungkin. Pemungkin itu adalah sosok yang melakukan inovasi atau bisa disebut sebagai inovator. Bagi andalan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya demi anak-anak, semuanya demi pramuka sebagai subjek gerakan pramuka. Jadi andalan adalah sosok pengurus dari sisi manajemennya, penggagas dari sisi berpikirnya, penjuru dari sisi kepemimpinan, dan pemungkin dari sisi melakukan sesuatu yang baru, dan di sanalah gerakan pramuka dikelola dengan bagus oleh para andalan yang ditunjuk dan dipilih dalam musyawarah. Sebagai sosok yang keempat tadi, dia harus mampu mewujudkan pramuka. Pramuka harus berhasil menjalankan pendidikannya. Jadi pramuka yang hebat, dia didukung oleh gerakan, ditambah dengan kepramukaan, maka muncul sosok pramuka. Yang bisa memunculkan ini adalah para andalan yang betul-betul punya 4 fungsi: pengurus sampai penjuru dan yang lain. Tugas-tugas andalan adalah sebuah keniscayaan, artinya sebuah wujud yang nanti terlihat, bukan tidak mungkin. Keniscayaan adalah sebuah kemungkinan besar, asal dia bekerja dalam sebuah gerakan. Dia punya keberagaman. Jadi andalan ini berasal dari unsur-unsur yang beraneka ragam. Di dalamnya ada dokter, tentara, guru, masyarakat biasa atau apa saja. Maka harus ada keterpaduan di antara mereka. Ada kerjasama dalam melaksanakan tugas, ada keunggulan masing-masing andalan itu. Kemudian ada percaya diri dari masing-masing andalan yang bersumber dari berbagai macam unsur, dan harus ada harga diri di sana. Harga diri berupa kebanggaan menjadi andalan. Kemudian muncul pencitraan, itu adalah performance yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari oleh para andalan. Kemudian
pasti di ujungnya terdapat keberhasilan. Jadi andalan harus masuk ke dunia keniscayaan dalam setiap kiprahnya, dalam setiap tindakannya. Dia harus menjadi sebuah keniscayaan. Semua bisa dilakukan dengan tulus ikhlas membangun bangsa dan negara melalui tugas kepramukaan. Dan andalan adalah sosok yang ditunggu-tunggu untuk memajukan sebuah gerakan pramuka. Jadi percuma nanti jadi andalan hanya sebagai angka ikut. Andalan sebagai orang yang hanya ingin memakai baju saja, hanya ingin mendapatkan SK saja, atau hanya karena jabatannya. Tidak bisa. Andalan adalah orang yang sungguh-sungguh menjalankan program kerja, sungguh-sungguh memajukan gerakan pramuka, sungguh-sungguh membangun kepramukaan, dan betul-betul sungguh-sungguh mewujudkan anak-anak pramuka menjadi anak-anak yang unggul. Jadi niscaya kiprah andalan dapat tercapai asal betul-betul ada 9 komponen yang harus dijalani: gerakan, keberagaman, keterpaduan, kerjasama, keunggulan, percaya diri, harga diri, pencitraan, dan keberhasilan. Perlu diketahui, posisi gerakan pramuka bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai ranah atau pilar atau bagian yang tidak terpisahkan. Jadi posisi gerakan pramuka berada di N. Ya, N yang dimaksud adalah non-formal. Jadi pilar pendidikan itu ada formal, informal, non-formal. Berarti pendidikan kepramukaan di antara pendidikan formal dan informal. Informal itu pendidikan yang terjadi di keluarga, formal itu pendidikan yang terjadi di sekolah, non-formal itu pendidikan yang berada di alam terbuka, di masyarakat. Jadi posisinya N itu di antara informal dan formal. Berarti N itu menjadi pilar yang teramat penting dalam membangun sebuah pendidikan yang utuh. N bukan mainan. Bukan mainan. Jadi tidak boleh main-main ketika menggarap sebuah pendidikan non-formal bernama Gerakan Pramuka. Tidak boleh menganggap hanya sebagai pelengkap pendidikan formal. Tidak boleh menganggap sebagai pelengkap pendidikan informal. N itu bukan pokoknya. Pokoknya ada organisasi gerakan pramuka di daerah kita. Pokoknya ada kegiatan yang penting ada dan muncul. Dan tidak boleh N itu sebagai sebuah sambilan. Jadi pendidikan gerakan pramuka bukan sambilan. Sehingga setengah hati menanganinya. Dan pendidikan non-formal atau pendidikan kepramukaan bukan ekstrakurikuler. Bukan ekstrakurikuler. Dia adalah lembaga pendidikan yang bersanding dengan pendidikan sekolah. Jika di dalam sekolah ada Gugusman, berarti di sana ada 2 lembaga pendidikan. Yang pertama pendidikan formal bernama sekolah, yang kedua pendidikan non-formal bernama gugus depan atau gerakan pramuka. Jadi N tidak boleh untuk main-main. Gerakan pramuka sebagai N, yang pertama syaratnya harus dikelola dengan serius. Dengan serius. Karena dia sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, gerakan pramuka sebagai pendidikan non-formal, dia tersistem. Punya sistem, punya keterkaitan antara bidang satu ke bidang yang lain. Dia punya kurikulum, dia punya pelaksana kurikulum, punya lembaga, punya media, punya program, dan semuanya tersistem. Yang ketiga, gerakan pramuka sebagai pendidikan non-formal resmi. Ada undang-undang negaranya. Undang-undang nomor 12 tahun 2010. Dia resmi ada di Indonesia. Kemudian gerakan pramuka itu bertujuan untuk membangun anak bangsa
dari sisi pendidikan kepramukaan. Dengan begitu, gerakan pramuka sebagai pendidikan non-formal, dia terhormat sekali. Sehingga kalau kita menjadi andalan di gerakan pramuka, betul-betul orang yang harus serius, orang yang mampu membangun sistem sampai pada punya keterhormatan. Nah, gerakan pramuka punya karakteristik. Karakteristik pertama adalah dia gerakan pendidikan. Bukan main-main ini, karena gerakan itu artinya keikutsertaan semua lapisan masyarakat untuk menjalankan keterlaksanaan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, dia dipimpin oleh ketua, bukan kepala. Karena ketua berarti ada orang-orang lainnya, sehingga dia bersifat kolegial. Semua penuh dengan kebersamaan. Semua bertemu dengan kesamaan fungsi dan tugas kolega. Lalu gerakan pramuka mempunyai prinsip dasar. Dia punya 4 prinsip. Kemudian mempunyai metode kepramukaan. Metode ini khas dan unik yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Lalu gerakan pramuka mempunyai persaudaraan. Mengapa harus persaudaraan? Karena bersifat kolegial, karena betul-betul semuanya teman, sehingga di sana disebut dengan adik dan kakak. Lalu gerakan pramuka itu berbakti. Jadi di prinsip dasar terdapat peduli sesama. Maka siapapun yang berada dalam gerakan pramuka, dia punya nyali, punya jiwa, punya tindakan untuk berbakti. Jadi karakteristik gerakan pramuka adalah gerakan pendidikan, ketua bukan kepala, kolegial, prinsip dasar, metode kepramukaan, lalu persaudaraan, dan berbakti. Ini yang harus betul-betul dipegang teguh oleh andalan kuartir, oleh para pengurus gerakan pramuka, oleh para pengelola yang disebut dengan andalan. Jadi sekali menjadi andalan harus menjadi andalan yang hebat. Dengan begitu, andalan adalah sosok kreator. Karena dialah yang merumuskan program, menggali program, mengkreasikan sebuah kegiatan, mengkreasikan wujud sebuah pendidikan. Dia sebagai inovator, memberikan temuan-temuan baru, desain-desain baru tentang kepramukaan. Dia harus produktif karena dia dianggap sebagai orang yang diandalkan. Jadi harus betul-betul bekerja, tidak numpang lewat. Dia harus menjadi motivator bagi para pembina, bagi orang tua, dan bagi anak-anak. Andalan betul-betul harus jadi motivator. Kemudian andalan itu dia harus sebagai fasilitator. Dia mampu memfasilitasi secara elegan dengan penuh persaudaraan. Karena dia adalah orang yang diandalkan tentunya. Lalu dia harus memandu. Memandu itu menerapkan jiwa kepemimpinan. Punya kekuatan kepemimpinan yang hebat sehingga berdaya tarik memberikan kehormatan bagi gerakan pramuka di kuartir. Dengan begitu andalan betul-betul sosok yang sangat diperlukan, sosok yang tidak bisa hanya bermalasan, hanya numpang SK, atau hanya yang lain. Karena tumpuan sebuah kuartir dalam gerakan pramuka berada dalam kiprah para andalan ini. Jadi dia harus menjadi kreator, inovator, produktif, motivator, fasilitator, dan pemandu. Demikian, sampai di sini. Salam Kak Yatmo Bintang.